Di Indonesia ini, banyak sekali orang-orang yang terkena dampak inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dampak inflasi yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya penghasilan masyarakat. Karena harga barang yang semakin mahal sehingga standar hidup mereka menurun. Inflasi juga membuat orang yang tergolong miskin semakin miskin dan susah. Inflasi juga berpengaruh pada pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti harga bahan baku yang semakin mahal atau naiknya upah pegawai. Inflasi juga berpengaruh pada kestabilan mata uang suatu negara. Inflasi bisa terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi dan harga barang pun akan ikut tinggi. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, masyarakat akan lebih hemat dalam belanja. Otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat dan lebih rendah. Namun ada juga dampak positif dari inflasi. Jika tidak adanya inflasi, maka sama sekali tidak ada perubahan harga. Inflasi sebenarnya merupakan suatu yang dibutuhkan selama berasa dalam tingkat yang sesuai dengan jangkauan kemampuan suatu negara. Peran masyarakat dalam mengatasi inflasi adalah dengan tidak berlebihan dalam membeli makanan pokok, seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Kita tidak tahu kapan terjadinya inflasi. Oleh karena itu disarankan agar Anda mengontrol keuangan secara baik, dan pemahaman ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan di masa mendatang. Situasi dan kondisi ekonomi yang tidak pasti membuat kita perlu untuk mulai mengelola keuangan sehingga dapat melindungi keuangan kita. Masalah dengan inflasi mempengaruhi biaya hidup dengan menurunkan nilai uang. Untuk kamu yang bingung mengatasi keuangan di masa inflasi, berikut tipsnya. 1. Hidup hemat. Terapkan pola hemat yang tepat, catat setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada. Lihat apa saja pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Dan buatlah anggaran untuk membatasi pengeluaran Anda. 2. Mengelola pos keuangan. Kenaikan harga barang yang semakin tinggi membuat Anda bingung dalam mengelola uang. Anda dapat memisahkan pos kebutuhan dan keinginan sehingga menjadi lebih tertata. Usahakan utamakan kebutuhan Anda dan kurangi keinginan berbelanja yang berlebihan. 3. Mencari penghasilan tambahan. Anda bisa mencari penghasilan tambahan dengan bekerja paruh waktu, atau Anda bisa membuka usaha kecil dengan menjual barang atau makanan sesuai selera dan hobi Anda. 4. Dana darurat. Dana darurat sangat penting untuk kebutuhan yang tak terduga. Ada baiknya kamu memiliki dana darurat dan menyimpannya di bank agar lebih aman, dan bisa diambil di saat ada kebutuhan mendesak. 5. Berinvestasi. Investasi juga diperlukan di masa inflasi, namun harus sesuai dengan profil resiko. Anda dapat memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih besar dari tingkat inflasi. 6. Membeli produk yang tahan lama. Saat kita ingin membeli barang tahan lama, seperti mesin cuci dan pendingin ruangan, belilah produk berkualitas yang kemungkinan besar tidak perlu diganti atau diservis dalam waktu dekat. Meskipun harga pembelian kita mungkin lebih tinggi, investasi tersebut dapat membuat pengeluaran Anda selama periode kenaikan inflasi dapat lebih terkendali.